Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya pahami, yaitu tentang mencapai keberkahan di bulan Ramadan bagi wanita yang haid. Pada bulan suci Ramadan, tentu kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dengan berpuasa, tarawih, dan membaca Al-Quran hingga hatam. Namun, bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid atau menstruasi, tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid atau menstruasi, tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Dalam ajaran Islam, haid atau menstruasi ialah masa di mana wanita sedang dalam keadaan kotor atau tidak suci. Maka amalan yang dilakukannya pun harus sesuai dengan sunnah dan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang pertama seperti berzikir. Berzikir merupakan suatu amal ibadah yang diperbolehkan dimanapun dan kapanpun. Wanita yang sedang dalam keadaan haid atau menstruasi diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk membaca berbagai kalimat thayyibah seperti tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah dengan ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat ringan di lisan namun berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama tadi berzikir, yang kedua mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku ketika aku sedang dalam keadaan hadas besar. Kemudian dia membacakan lantunan ayat suci Al-Quran kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meski tidak bisa membaca Al-Quran karena sedang dalam keadaan hadas besar, maka bisa menggantinya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sholawat seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah, yang berartikan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepadanya dengan penuh kehormatan yang sebenar-benarnya. Yang keempat, bersedekah. Bersedekah merupakan suatu amal ibadah yang mudah namun pahalanya cukup besar. Contohnya seperti memberikan kepada fakir miskin, dan bahkan hanya dengan senyuman kebaikan pun itu sudah sedekah. Sedekah terbagi menjadi tiga, yaitu sedekah materi, sedekah non-materi, dan sedekah jariah. Sedekah materi ialah sedekah yang menggunakan hartanya. Contohnya seperti memberikan pakaian, memberikan makanan, dan sebagainya. Sedekah materi ialah sedekah yang menggunakan pemikiran, perbuatan, dan ajakan. Pemikiran itu seperti berzikir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilin sadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Yang ketiga adalah sedekah jariah. Banyak macam-macam sedekah jariah, contohnya seperti mengamalkan ilmu atau memberi pakaian atau makanan. Intinya
Selama suatu hal yang kita sedekahkan itu bermanfaat, maka selama itu juga pahalanya mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima ialah menyiapkan sahur dan berbuka untuk orang yang berpuasa. Jadi amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang dalam keadaan haid ialah menyiapkan sahur dan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa. Hal itu menjadikan suatu amalan yang besar pahalanya bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid. Dan pahalanya pun setara dengan orang yang melakukan puasa tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.